Halo teman-teman semuanya, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa buat like, share, dan yang pasti jangan lupa buat subscribe ya. Thank you. Tips mengelola keuangan ala milenial. Jadi di sini sebenarnya mengelola keuangan itu sangatlah penting. Kenapa? Pentingnya mengelola keuangan karena dengan kita mengelola dengan baik, kita bisa mengatur keuangan. Tidak masalah soal berapa keuangan kita per bulannya, tapi kita walaupun itu keuangan kita kecil, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan apalagi kalau teman-teman bisa membagi pos-pos keuangan, pasti itu jauh lebih baik. Kenapa teman-teman? Kita harus membagi pos-pos keuangan agar kita tidak terlalu menghabiskan keuangan kita tanpa kita sadari. Tapi kalau kita membagi pos-pos keuangan tersebut, kita tahu tuh kebutuhan sehari-hari kita berapa. Misalnya aku beli ini dan itu, kita tahu tuh uang yang kita gunakan yaitu kebutuhan sehari-hari. Dan kita bisa menempatkan selama 1 bulan itu misalnya 30 hari, yaitu uang sehari-hari ini nggak boleh habis selama 30 hari. Seperti itu untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk kebutuhan dana darurat, ya udah itu adalah keputusan ketika kita menetapkannya di awal kita menerima gaji. Misalnya dana darurat per bulan itu teman-teman menaruhnya yaitu 500.000, ya udah setiap bulan konsisten 500.000 dan teman-teman lebihkan untuk berinvestasi. Kenapa investasi ini juga penting? Karena dengan investasi tersebut uangnya itu bertumbuh ataupun nilainya bertumbuh, itu akan membantu kita di masa yang akan datang. Jadi buat teman-teman jangan menunda-nunda lagi untuk mengelola atau membangun finansialnya sehingga bisa menciptakan finansial yang lebih baik dan tertata. Apalagi milenial yang sebenarnya banyak banget kebutuhannya, tetapi walaupun banyak kebutuhan tapi kita harus juga memberikan pos-pos tersebut walaupun sedikit, itu tidak masalah. Yang penting kita sudah memperbaiki pola finansial kita dengan baik, teman-teman. Misalnya teman-teman hanya mendapatkan 2 juta per bulan dan itu masih merasa kurang, tapi paksakan aja untuk bisa menabung ataupun investasi. Jadi ada uang berlebih ataupun uang walaupun itu sedikit, walaupun 10.000 ataupun 20.000, itu tidak masalah teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah memaksakan ini, pasti akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang baik teman-teman paksakan pasti menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jadi buat teman-teman, tipsnya sebenarnya simple banget dalam mengelola keuangan. Kalau mengelola keuangan itu tergantung kepribadian, walaupun setiap orang memiliki metode yang luar biasa dalam mengelola keuangan, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya itu terlalu jor-joran, walaupun dia merasa uangnya itu banyak, tapi ada suatu ketika masa di mana mereka akan butuh uang yang itu banyak. Tapi kalau mereka sebelumnya sudah menyadari kalau dia untuk menghandle keuangan ini di masa yang akan datang, karena kita tidak mengetahui di masa yang ke depan itu seperti apa, jadi dia jauh di hari-hari sebelumnya mempersiapkan keuangan yang lebih matang, dan itu jauh lebih baik teman-teman. Walaupun itu sedikit ataupun berapapun itu menurut teman-teman itu tidak masalah, tetapi teman-teman udah berusaha membangun finansial, membangun keuangan teman-teman itu menjadi lebih baik dan kokoh, sehingga teman-teman yang mengatur keuangan itu walaupun sedikit akan jauh lebih baik dan lebih terasa ketika merasakan membutuhkan keuangan di nanti-nanti, daripada orang yang uangnya banyak tapi tidak memposkan keuangannya tersebut. Jadi datang tiba-tiba hal yang butuh darurat, walaupun dia sudah jor-joran menghabiskan, mereka tidak bisa menggunakan keuangan itu dengan baik. Pasti uangnya tidak ada dan mereka akan kelelahan untuk mencari pinjaman dan utang mungkin di lain-lain. Jadi sehingganya orang yang membangun finansial walaupun kecil itu pasti akan jauh lebih baik ketimbang orang yang memiliki gaji besar tetapi tidak ada pos-pos keuangannya. Jadi jangan tunda lagi buat teman-teman yang mau membangun finansial, membangun keuangannya itu walaupun kecil tidak masalah, tetapi kita sudah berlatih, kita sudah mengusahakannya agar kita tidak terlalu boros menjadi orang dan kita bisa berhemat dan menabung juga. Apalagi itu investasi itu sangat penting. Kenapa? Karena investasi juga kita pilih yang bisa bertumbuh sehingga membantu kita nanti-nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau cuma jangka pendek, menurut aku sih investasi bukan hal yang solusi utama sebenarnya, tapi lebih ke bagaimana membangun income itu tersebut. Mungkin ditaruh untuk mengembangkan bisnis ataupun investasi jangka pendek yang lain-lain agar bisa uangnya itu bertumbuh. Tapi kalau teman-teman untuk mempersiapkan masa depan, mungkin investasi itu wajib, walaupun untuk kecil 20.000 ataupun 50.000 mungkin itu tidak masalah. Yang penting kita tetap teratur dalam menabung ataupun investasi, sehingga keuangan kita jauh lebih baik dan membantu kita di masa yang akan datang. Gitu teman-teman, kurang lebih sih seperti itu. Tidak terlalu
harus mengikuti metode manapun, mana yang cocok itu kembali ke diri pribadi. Walaupun metode itu luar biasa tapi tidak cocok, ya buat apa gitu. Tapi teman-teman selagi melakukan hal yang baik, jangan ditunda. Ketika teman-teman udah ngelihat video ini dan tahu bagaimana cara mengelola keuangan, apalagi itu ala-ala milenial yang punya ide kreatif juga sangat banyak, teman-teman mulailah melakukan hal tersebut. Tidak masalah kecil, yang penting konsisten. Itu akan juga sedikit-sedikit pasti menghasilkan yang positif juga teman-teman. Jadi mulai saja dulu, jangan tunda, dan itu akan menghasilkan hal yang baik. Jadi buat teman-teman semuanya yang milenial, semangat membangun finansialnya, semangat untuk menabung dan investasi. Semangat!